Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Tanjung. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Forecasting Sales and Customer Segmentation pada Kalbe Nutritionals. Ini merupakan tugas dari Filter Internship Experience yang ke-14 dari Rakamin dan Kalbe Nutritional. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Samuel Tanjung. Saya adalah seseorang yang sangat senang dalam belajar dan memiliki ketertarikan dalam bidang data analytics dan data science. Saya juga memiliki expertise di bidang supply chain selama lebih dari 6 tahun. Saya juga senang untuk melakukan analisis, forecasting, dan melakukan end-to-end machine learning. Eh, Ketertarikan saya untuk generate insight dan uh, mendapatkan solusi dari masalah yang ada seperti itu. Ini merupakan experience saya yang berkaitan dengan data science, terutama saya mengikuti AI dan ML fellowship di Pacman AI, lalu saya pemegang cloud practitioner di AWS Restart dari Orbit Academy, dan juga saya mengikuti AI Mastery Skills Academy terkait deep learning di Skill Academy seperti itu. Oke, saya akan memaparkan terlebih dahulu case studi yang diberikan. Jadi, data scientist dari Kalbe Nutritioners sedang mendapatkan project baru terkait dengan tim inventory dan tim marketing. Jadi, dari tim inventory ini diharapkan kita bisa memprediksi kira-kira berapa jumlah penjualan. Nanti ini berkaitan dengan tentunya inventory yang dibutuhkan untuk menjadi buffer dari produk-produk penjualan Kalbe seperti itu. Jadi yang pertama untuk tujuan dari proyeknya adalah untuk memperkirakan quantity produk yang akan terjual, sehingga nanti tim inventory bisa mempersiapkan kira-kira stok persediaan yang cukup selama harian. Lalu yang jadi penekanan di sini adalah prediksi yang diberikan harus bersifat harian seperti itu. Lalu untuk tim marketing sendiri juga memiliki kasus di mana tim marketing ingin memberikan sebuah inisiatif marketing sehingga diperlukan suatu cluster segmented terhadap customer dengan beberapa kriteria di mana tujuannya tadi untuk mendapatkan segmentasi customer, dan nanti seperti yang tadi saya infokan, marketing ini akan membuat personalized promotion dan sales treatment terhadap masing-masing cluster tersebut seperti itu. Oke, yang pertama adalah forecasting sales. Jadi di sini saya menggunakan tools dari Jupyter Notebook. Yang pertama kita membuat data preparation dulu. Pertama kita import common package, ada pandas, NumPy, dan Matplotlib. Lalu kita import data-data yang dibutuhkan, ada data frame terkait customer, produk, store, dan transaction-nya yang terbentuk CSV seperti itu. Lalu selanjutnya untuk data cleansing, untuk data customer, bisa lihat di sini, kita lihat ada beberapa kolom, ada customer ID, age, gender, marital status, dan income. Lalu di sini kita coba lihat statistik secara deskriptifnya untuk masing-masing tabel ya, terutama untuk yang numerik. Di sini ada customer ID, age, dan gendernya. Bisa terlihat di sini ada 447 data dari customer-nya dengan min sesuai dengan yang ada dipaparkan seperti itu ya. Lalu kita lihat di sini apakah terdapat missing value dari DM customer-nya. Ternyata ada di status marital ya, di marital status apakah yang kita lihat di sini apakah dia married atau dia masih single seperti itu. Jadi di sini dilihat bahwa untuk persentase married itu di 76% dan single di 23% dari customer kita. Oleh sebab itu kita mengambil asumsi dari 76% itu, maka kita assign tiga data itu ke dalam status married seperti itu. Ini untuk DM customer. Lalu selanjutnya kita cek data type di DM customer. Jadi di sini bisa kita lihat untuk masing-masing kolom data type-nya. Ternyata di sini ada yang kurang sesuai, di mana untuk income sendiri seharusnya bertipe float ya dari datanya. Tadi kita lihat ada 3 digit dan dipisahkan oleh koma seperti itu. Tapi ternyata yang ada di dalam data frame tersebut untuk tabel income sendiri menggunakan koma bukan titik. Karena di Panda sendiri membacanya itu menggunakan koma, akhirnya kita perbaiki tipe datanya
dari yang menggunakan kolom menjadi titik, lalu kita typecasting menuju float dan kita dapatkan income dalam bentuk float seperti itu. Dan ini merupakan DFD transaction. Di sini bisa kita lihat data type-nya. Mungkin untuk transaction, transaction ID, customer ID, uh, lalu product ID, price, quantity, total amount, dan store ID sudah benar ya. Tipe datanya integer 64 dan objek. Tapi di sini datanya masih berupa objek. Karena di sini kita akan melakukan rule terhadap date, karena kita akan melakukan time series forecasting, sehingga kita perlu typecasting dulu date-nya ke dalam bentuk date type. Di sini kita menggunakan S-type, sehingga date-nya berubah nanti menjadi date 64 seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita melakukan merge data frame. Seperti yang sudah kita ranking sebelumnya, tadi untuk yang DF Store dan juga untuk DF Product sendiri tidak terdapat data duplikasi dan missing value-nya. Jadi kita bisa abaikan dan kita langsung masuk ke dalam merge data frame di sini. Kita gabungkan seluruh data frame-nya dari DF Customer, DF Product, DF Store, dan Transaction. Cuma nanti di sini yang menjadi left-nya adalah DF Transaction karena ini merupakan tabel yang memiliki row yang paling banyak, ya, record yang paling banyak di sekitar 5.000-an tadi seperti itu. Lalu kita cek semuanya setelah kita merge, ternyata tidak ada missing value ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa semua datanya sudah terisi dengan benar seperti itu. Setelah kita merge, kita lakukan grouping, karena di sini kita akan melakukan time series forecasting. Kita grouping tadi date-nya dan kita agregasikan sum, terutama untuk quantity ya, karena nanti kita akan memforecast total dari quantity produk yang nanti akan disimpan seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan plotting menggunakan pivot. Di sini bisa kita lihat, memang di sini mungkin secara grafiknya memang quantity penjualannya agak naik turun. Namun kita bisa lihat di sini terdapat pattern juga. Di sini untuk di awal bulan dan akhir bulan ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertengahan bulan ya. Walaupun secara grafik memang cenderung fluktuasi, tapi nanti mungkin kita coba akan bedah kira-kira apakah ini bisa kita lakukan forecasting seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke part selanjutnya, yaitu terkait dengan ARIMA ya. Kita menggunakan regression ARIMA. Pertama, kita melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap datasetnya menggunakan stop model, TSA stats tool, at Fuller, di mana di sini kita mengecek apakah terdapat dataset tersebut stasioner atau tidak stasioner ya. Kita masukkan di sini hipotesis nolnya bahwa ini merupakan uh, non stasioner. Untuk hal satunya dia merupakan stasioner seperti itu. Kita masukkan fungsi, kita buat fungsi terlebih dahulu untuk melihat hipotesis testing terhadap ADF test statistiknya. Didapatkan untuk nilai ADF test statistiknya di -19, di mana di sini kita bisa menyimpulkan kita reject null hipotesis atau data ini stasioner. Gitu. Lalu selanjutnya kita coba melakukan perhitungan difference dan seasonality, di mana kita modelkan terlebih dahulu self first difference-nya dari quantity, kita shift datanya satu, kita shift satu dan kita bandingkan terhadap shift 90, di mana 90 ini merupakan parameter yang kita asumsikan terlebih dahulu ya. Dan kita bisa lihat di sini untuk tabel dari data shift-nya tadi itu ada berapa difference-nya. Lalu kita lanjutkan pengecekan lagi terhadap stasionernya, terhadap data ini, dan kita plotting. Di sini bisa kita lihat datanya sudah tergeser bersama 90 hari seperti itu. Lalu kita menggunakan autocorrelation plot. Di sini kita bisa melihat autocorrelation dari DF model terhadap kuantitinya. Di sini kita bisa lihat memang datanya cenderung non stasioner ya, karena di sini bisa kita lihat terdapat pola yang sedikit melemah atau damping seperti itu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di sini datanya ini memang stasioner, non stasioner seperti itu, stasioner seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba plotting atau correlation-nya menggunakan plot ACF dan plot PACF.
dan kita gunakan juga set model SAPI, di mana di sini kita plotting untuk autocorrelation-nya, di mana kita bisa melihat gambaran dari autocorrelation dan juga partial correlation-nya. Kita set lux-nya terhadap 7 ya, 7 hari. Saya di sini memang terdapat pola, dia naik turun, cenderung naik turun seperti itu. Lalu kita coba dulu menggunakan Sharima untuk non sesional, walaupun tadi secara uji statistiknya dia sesional ya. Kita coba terlebih dahulu apakah fitting bagus terhadap datanya. Kita lihat di sini kita lakukan fitting model Arimanya dengan order 112. Lalu kita lihat summary-nya, ternyata di sini kita asumsikan untuk 330 sampai 364 ya, sampai 1 bulan akhir. Dilihat di sini bahwa plottingnya tidak mencerminkan dari forecastingnya seperti itu, karena di sini secara kuantiti aktualnya cenderung naik turun, sedangkan hasil forecastingnya cenderung stagnan seperti itu. Di sini bisa kita lihat hari max resultnya, berbagai macam variabelnya, baik dari di variabelnya dan covariance state-nya. Eh, Selanjutnya kita coba lagi terhadap Sharima yang seasonal ya. Coba kita masukkan parameter seasonal order, di mana tadi berdasarkan pengamatan kita ambil nilai 90 terhadap seasonal ordernya, kalau kita fitting, kita predik terhadap hari ke 330 sampai 364. Lalu kita coba buat plotting terhadap data offset-nya untuk mendapatkan forecasting dari tahun selanjutnya. Kita asumsikan terhadap tiga 364 hari sampai 400 hari ya, di sekitar 1,5 bulan. Coba kita lihat terhadap plottingannya. Di sini bisa kita lihat eh, kalau kita menggunakan sari maksimal di sini untuk parameter 90 hari, memang ini cenderung lebih baik ya untuk forecastingnya. Di sini kita bisa lihat ada fluktuasi di awal bulan Januari dan di akhir Januari cenderung naik sesuai dengan tren yang ada seperti itu untuk seri seasonal. Eh, itu merupakan pemaparan saya terkait forecasting. Tadi kita bisa lihat hasil dari forecastingnya. Selanjutnya kita masuk ke part customer segmentation. Di sini kita melakukan grouping terhadap customer ID dan juga kita lakukan agregasi terhadap transaction ID menggunakan count-nya, lalu terhadap quantity dari penjualannya menggunakan sum, dan total amount juga menggunakan sum. Selanjutnya kita menghitung dulu Elbert method di sini untuk mendapatkan parameter nilai K terbaik ya. Kita plotting ini inersianya terlebih dahulu, kita buat empty list untuk first order, lalu kita fitting terhadap nilai dari K-nya dari 1 sampai 11 untuk mendapatkan nilai dari elbow inersia untuk masing-masing nilai K seperti itu. Lalu kita plotting menggunakan matplotlib dan Seaborn. Di sini bisa kita lihat ada penurunan yang cukup signifikan di ketiga ya, di klaster ketiga, jumlah klaster 3 seperti itu, di mana dari 3 ke 4 cenderung tidak terlalu signifikan, sehingga kita ambil jumlah K optimal yang kita gunakan adalah 3 seperti itu untuk pemodelan selanjutnya. Selanjutnya kita fitting base Cummins clusternya tadi menggunakan 3 dan 42 dan N ini 10. Ini kita assign 10 kali sehingga nanti clusternya terbentuknya lebih konvergen seperti itu. Lalu kita lakukan fitting untuk base Cummins clusternya. Selanjutnya kita lakukan prediksi untuk label data untuk masing-masing row data seperti itu untuk mendapatkan clusternya. Lalu kita bisa mendapatkan nilai dari centroidnya menggunakan cluster center. Lalu selanjutnya kita buat data frame ya untuk DF centroidnya. Ini bisa kita lihat centroid untuk masing-masing cluster. Baik cluster 0, 1, dan 2. Di sini bisa kita lihat memang ada segmentasi dari masing-masing centroidnya, di mana untuk yang terbesar di cluster 2, lalu yang di median di cluster 0, dan yang terkecil ada di cluster 1, seperti itu. Oke, lalu kita coba melakukan definisi customer segmentation-nya sendiri untuk masing-masing cluster 0, 1, dan 2. Kita asumsikan cluster 0 itu adalah untuk middle customer, di mana karakteristiknya dia mempunyai quantity yang medium, jumlah quantity pembelian salesnya medium,
lalu frekuensinya juga medium dan monetarnya juga medium. Sedangkan untuk cluster satu sendiri dia adalah high potential churn atau customer yang mungkin churn atau tidak membeli lagi produk-produk DKB ya. Sini bisa kita lihat karakteristiknya dia low quality quantity atau pembeliannya sedikit, frekuensinya juga sedikit atau pembeliannya itu cenderung tidak banyak seperti itu. Dan monetarinya yang dihabiskan juga sedikit. Sedangkan yang enthusiastic customer sendiri dia memiliki kecenderungan karakteristik hype baik dari quantity, frekuensi dan monetarinya. Nah, dari segmen ini kita akan coba untuk memberikan kira-kira insight apa yang bisa kita kasih terhadap masing-masing marketing segmen tersebut. Oke, selanjutnya kita assign label, kita buat fungsi terlebih dahulu ya untuk mengassign label di masing-masing customer ID. Lalu selanjutnya kita plotting terhadap transaction distribution, quantity distribution, dan total amount distribution menggunakan box plot untuk melihat kecenderungan ya memang di sini bisa terlihat terdapat segregasi untuk masing-masing segmen, baik itu segmen atas, menengah, dan bawah. Di mana untuk transaction ID sendiri uh, untuk segmenan enthusiastic customer-nya bisa kita lihat berada di range Q1 dan Q3-nya di range 13 sampai range 16 ya. Lalu untuk yang middle ada di range 10 sampai 12,5 dan untuk yang highly potential churn ada di range 7 sampai 10 seperti itu. Dan untuk kuantitinya juga sama. Di sini untuk yang enthusiastic customer ada di range 55 sampai 65. Untuk yang middle customer ada di 35 sampai ke 45 dan highly precision turn-nya ada di range 25 sampai 35. Di sini bisa kita lihat ya berdasarkan kuantitinya dan satuannya seperti itu. Dan total amount distribution atau sales yang di generate untuk masing-masing customer-nya bisa kita lihat di sini. Terdapat segregasi juga dan terdapat juga outlier di bagian enthusiastic customer di atas 700.000 yang di-spend ya untuk periode waktu 1 tahun. Di mana untuk yang enthusiastic customer ada di range 500.000 sampai 500.000. Lalu untuk yang middle customer ada di range 350 sampai 400 dan highly potential ada di 200 sampai 280.000 seperti itu. Nah, dari sini kita bisa memberikan recommendation terhadap tim marketing untuk kira-kira treatment apa yang perlu diberikan terhadap masing-masing customer segmentation seperti itu. Mungkin untuk yang pertama di enthusiastic customer di sini bisa kita lihat quantity, frekuensi dan monetarinya. Untuk general marketing inisiatifnya kita bisa memberikan suggestion terhadap previous purchases yang mereka sudah buat seperti itu untuk menambahkan uh, barang-barang yang nanti akan dibeli oleh segmen ini seperti itu. Dan kita juga bisa memberikan loyalty program untuk pembelian uh, barang-barang dari Kalbe sendiri dan juga memberikan prize hadiah dan berbagai advantage yang didapatkan di customer ini seperti itu. Lalu untuk yang segmen kedua di middle customer, di mana mereka karakteristik medium, di sini bisa kita lihat untuk marketing inisiatifnya kita bisa mengencourage orang-orang untuk mendapatkan sampel dari produk makanan yang kita jual dan juga berbagai service untuk mendapatkan diskon seperti itu. Ini yang middle customer karena di sini kita hanya perlu untuk meningkatkan quantity dari pembelian dari mereka untuk menaikkan kelas dari customer middle ini ke enthusiastic customer seperti itu. Lalu untuk yang highly potential churn sendiri, di sini bisa kita lihat kita bisa secara proaktif mengimplementasikan seperti kuesioner seperti ya apakah terdapat komplain atau isu yang terdapat di dalam produk kita. Survei itu diharapkan bisa mendapatkan understanding dari barang kita atau dari produk kita apakah terdapat preferensi yang kurang baik atau terdapat hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga customer tersebut cenderung tidak menyukai produk kita seperti itu. Dan kita juga bisa mengassign campaign promotional campaign sehingga nanti dari segmen ini bisa naik karena
harapannya quantity dan monetarnya bisa naik ya, sehingga nanti dari segmen ini bisa naik ke segmen kelas selanjutnya karena kita iming-imingi dengan diskon seperti itu. Oke, dan ini merupakan dashboard yang sudah saya buat dari Tableau, menggunakan Tableau. Di sini kita plotting terhadap quantity by month. Kita bisa lihat di sini untuk periode penjualan di bulan Januari dan November. Untuk yang terbesar ada di bulan Maret. Namun dari bulan Maret menuju bulan Desember sendiri terdapat penurunan eh, yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Cuman ini mungkin perlu dicek, kita ambil dari insight lagi di bulan Maret apakah yang menyebabkan terjadi lonjakan penjualan. Mungkin karena ini di tahun 2022 kemarin, bulan Maret ini merupakan bulan dari Idul Adha dan Idul Fitri ya, di mana di sini pasti untuk FMCG sendiri biasanya memiliki kenaikan dari segi demand dan ini cukup terrepresentasi dengan adanya tabel ini seperti itu untuk quantity by month. Lalu untuk total amount by day ini juga seharusnya memiliki korelasi juga dengan quantity by month-nya, di mana bisa kita lihat sendiri di akhir bulan sendiri itu cenderung mengalami kenaikan ya untuk tiap-tiap bulannya, dan di bulan-bulan Maret ini memiliki uh, total amount paling banyak atau sales terbanyak. Bisa dilihat sendiri tadi sesuai dengan asumsi dari kita, dan juga mungkin di akhir bulan sendiri yang pasti dari segmen menengah dan atas ini baru gajian, sehingga nanti mereka banyak men-spend uh, gaji mereka ke pembelian produk-produk kalbe sendiri seperti itu. Kita bisa lihat trennya seperti itu. Dan selanjutnya kita lihat sini quantity by produknya, kita highlight lebih dalam terkait produk-produk apa yang kita jual di sini. Bisa kita lihat di sini produk yang terbanyak terjual adalah Thai tea, Ginger Candy, dan juga Chocobar ya untuk top 3-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk produk-produk ini merupakan produk leader, sehingga kita perlu mengejarkan kembali untuk uh, produk ini ditingkatkan penjualannya, sehingga nanti bisa mengenerate lebih banyak pembelian seperti itu untuk tiga produk ini. Sedangkan untuk yang produk bawahnya sendiri, mungkin kita perlu lihat analisis lebih jauh apakah dia akan menggenerate total amount lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Cuman kalau kita lihat dari segi kebutuhannya untuk stok, mungkin untuk yang bagian produk top 3 ini perlu diberikan treatment lebih khusus terhadap stoknya, karena di sini lebih cepat untuk pergerakan penjualannya, sehingga untuk gudangnya perlu lebih diperluas untuk tiga segmen dari produk ini seperti itu. Lalu untuk total amount by store-nya bisa dilihat di sini terdapat uh, store name yang terbanyak itu dari Lingga dan Sinar Harapan, yang cukup signifikan penjualannya di Lingga dan Sinar Harapan, di mana untuk Lingga sendiri di 25 juta dan di Sinar Harapan di sekitar 23 juta, 22 juta ya. Dan untuk yang lainnya, store name yang lain ada Prestasi Utama, Prima Kelapa 2, dan lainnya ini cukup jauh, hampir setengahnya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan insight untuk tim dari marketing ataupun tim dari inventory bisa lebih memperluas gudang yang ada di store Lingga dan Sinar Harapan, karena di sini pergerakannya lebih cepat dan total amount yang di China akan lebih cepat di sini seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya terkait program internship di Kalbe Nutritionist ini. Uh, Mungkin bisa mengecek LinkedIn saya terkait uh, yang apa hal-hal lain yang mungkin menarik terkait data, dan ini merupakan GitHub-nya. Kita bisa dicek di sini terkait KLB forecast dan cluster yang sudah saya buat. Lalu juga visualisasi bisa dilihat di Tableau. Lalu untuk topik-topik lain bisa dilihat di Medium dan LinkedIn seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Eh, Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.